Kisah Santo Paulus dari Salib, pendiri Kongregasi Pasionis, oleh Pastor Carlo Marziali, CP. Bab ke-28, bab terakhir, kematian dan kemuliaan. Memberkati Pater Yohanes Maria. Sesudah viatikum yang diterimanya secara meriah, ia masih hidup lebih dari 1,5 bulan. Setiap 4 hari menerima komuni kudus. Setiap hari ada imam yang mempersembahkan misa di kapel terdekat, dan Paulus dapat menyatukan penderitaannya dengan kurban Kristus yang terulang kembali di atas altar. Pada pertengahan September, Pater Yohanes Maria, bapa rohaninya, kembali dari misi. Paulus senang sekali dan berkata, "Pater Yohanes Maria, aku selalu mencintai Pater, dan juga Pater mencintai aku. Lihat, Pater datang untuk mendampingi saya dan untuk menutup mata saya. Sekarang terimalah pengakuan dosa saya. Memang berkat rahmat Tuhan, saya tenang sekali. Namun silakan menerima pengakuan saya." Pater Yohanes menerima pengakuannya karena sebentar lagi ia akan segera pergi untuk suatu misi. Ia khawatir jangan-jangan Paulus meninggal sebelum ia kembali. Tetapi Paulus menenteramkan, "Pergilah, pergilah, karena kematian saya masih belum sampai saatnya." Tak kala Pater Yohanes Maria hendak berangkat, Paulus berpesan, "Pater, saya menyerahkan kongregasi kepadamu. Di surga, saya selalu ingat akan Pater. Terima kasih atas segala kebaikan Pater kepada saya." Lalu memberkatinya dengan menggoreskan tanda salib pada dahinya. Sekali lagi menerima viatikum. Karena penyakitnya bertambah parah, tanggal 29 September 1775, ia menerima komuni kudus sekali lagi sebagai viatikum. Sesudahnya ia tinggal beberapa waktu dalam kontemplasi. Paulus minta dipanggilkan penasehat pertama, prokurator, dan superior rumah, lalu berkata kepada mereka, "Dengan senang saya akan meninggal, karena saya meninggalkan dan menyerahkan kongregasi di tangan kalian. Hendaklah kalian mencintai kongregasi serta ketertibannya. Jangan ada orang yang berkata, 'De minimis non curat praetor.' Pimpinan tidak memperhatikan hal-hal yang kecil, tetapi sebaliknya, hendaklah tetap memperhatikannya. Perhatikanlah gandum yang baik, dan jauhkanlah rumput yang tak berguna." Dengan perkataan yang terakhir ini, Paulus menganjurkan supaya kongregasi tetap dipelihara dan dijauhkan dari yang tidak tertib, sesuai dengan prinsipnya, biar sedikit asal baik. Bruder Bartolomeus mendekati lalu berkata, "Pater, Monsignor Thomas Truzieri telah menulis surat dan mengatakan bahwa Pater harus menunggu, jangan meninggal sebelum ia datang ke Roma." Mendengar itu, Paulus memandangnya dengan senyum, lalu menjawab, "Baik, saya akan menunggu." Menerima sakramen minyak suci. Tanggal 8 Oktober, ia sendiri minta sakramen perminyakan atas permintaannya, Pater Vincent Strambi, menjelaskan efek-efek sakramen itu. Tanggal 8 Oktober, ia sendiri minta sakramen perminyakan. Atas permintaannya, Pater Vincent Strambi menjelaskan efek-efek sakramen itu. Lalu Pater Yohanes Maria memberikannya, sementara seluruh komunitas hadir dan berdoa.
Ia mengikuti upacara dengan kebaktian besar sambil bercucuran air matanya. Sesudah selesai, ia berkata kepada Bruder Bartolomeus, "Jangan membiarkan orang lain masuk kecuali para religius." Kesukaannya tinggal sendirian, biasanya dengan pintu serta jendela tertutup, supaya dapat bergaul dari hati ke hati dengan Allah. Bila ada keperluan, memanggil bruder yang biasanya ada di kamar terdekat, dan bila terlalu berat berbicara, ia memberi tanda dengan bel kecil. Adalah suatu mukjizat bahwa ia dapat bertahan hidup tanpa makanan kecuali sedikit air, namun ia selalu tenang dan tenteram. Tercium bau makanan saja membuat ia mual. Bila keadaan memaksa, ia mengangkat mata ke atas sambil mengatupkan tangan dan mengeluh. Puji Allah, saya seolah-olah merasa jiwaku mau dicabut dari dada. Di seluruh tubuh tidak ada 4 jari tanpa kesakitan. Namun ia selalu tenang karena menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Saya tidak minta hidup ataupun mati, selain hanya apa yang dikehendaki Allah. Apakah kalian sedih karena sakit saya? Bagi saya tak apa-apa, karena saya tetap tinggal dalam luka-luka Yesus. Pada hari yang lain ia berkata, tanah memanggil tanah. Kalau saat kita telah tiba, biar kita mati dengan berani. Monsignor Struzzieri datang. Tanggal 18 Oktober, hari terakhir hidupnya, sebelum tengah hari, Monsignor Struzzieri tiba. Beliau bertanya, "Bagaimana keadaan Pater Paulus?" Jawab Bruder Bartolomeus, "Tidak ada perubahan, seperti biasa. Kabarkanlah kepadanya bahwa saya hendak melihatnya." Bruder Bartolomeus masuk kamar Paulus dan berkata, "Pater, Monsignor Struzzieri sudah datang." "Oh, betapa senang hatiku. Suruhlah dia masuk." Thomas langsung masuk, dan mereka berdua berpelukan. "Oh, Pater Paulus yang tercinta. Oh, Monsignor, betapa bahagia aku melihatmu." Rangkulan terakhir amat mesra, penuh cinta dan hormat, seperti rangkulan pertama. Ketika pertemuan pertama di sakristi, dua orang yang hidup dengan cita-cita dan kerinduan yang sama. Percakapan dengan Bruder Bartolomeus. Sekitar jam 1 siang, Paulus menggigil kedinginan. Dipanggilnya Bruder dan berkata, "Aku kedinginan sekali. Mungkin karena perubahan cuaca, biar saya menambah sehelai selimut." Beberapa waktu kemudian Paulus berkata lagi, "Panggillah Pater Yohanes Maria untuk mendampingi saya, karena kematian sudah mendekat." "Pater, saya tidak melihat tanda bahaya itu, tenanglah saja." Tetapi Pater Paulus mendesak, "Ya, ya, panggillah Pater Yohanes Maria supaya datang mendampingi saya, tetapi terlebih dahulu, tolong geserlah saya ke sebelah." Di sebelah ada patung salib besar yang tergantung pada dinding. Sesudah menggeser, Bruder bertanya, "Tidakkah Pater meninggal dengan rela untuk melaksanakan kehendak Allah?" "Ya, saya rela mati demi kehendak tersuci Allah." "Maka lapangkanlah hati dan percayalah pada Allah." Ia mengeluarkan tangan yang kering itu dari bawah selimut, menunjuk Yesus tersalib dan berkata,
Di situ terletak harapanku. Dalam sengsara tersuci Yesus Kristus dan dalam kedukaan Maria tersuci. Bruder berkata lagi, apakah Pater ingat akan janji untuk datang mendampingi saya di waktu ajal saya? Saya ingat dan akan saya tepati. Pater, hendaklah dari surga mendoakan saya agar jangan saya menghinakan Tuhan lagi dengan dosa. Ya, ya, saya akan mendoakan. Dipegangnya tangan Bruder Bartolomeus dengan mesra dan berkata, "Oh, Bruder Bartolomeus yang tercinta." Bruder Bartolomeus terharu dengan mata berlinang berkata, "Pater, saya telah menyuruh memanggil dokter dari rumah sakit San Giovanni in Laterano. Ini bukan lagi waktunya bagi dokter." Yesus, Maria, dan sejumlah orang kudus. Bruder Bartolomeus melihat bahwa memang benar saat terakhirnya sudah dekat. Maka ia memanggil seluruh komunitas untuk datang berdoa dan berpisah dengan Bapa mereka yang tercinta. Baru saja seluruh komunitas masuk, Paulus mohon, "Dampingilah aku karena aku sudah mendekati mati." Seluruh komunitas hadir, Monsinyur Thomas Truzieri, Pater Yohanes Maria Bapa pengakuannya, Superior Rumah, para frater, dan beberapa orang lain yang kebetulan ada di biara, semua berdoa dengan diam-diam sambil memandang wajah Paulus. Mereka semua terkesan melihat bagaimana seorang suci meninggal dunia. "Pater, berilah aku absolusi," katanya kepada Bapa pengakuannya. Sesudah diberi absolusi, mereka mulai mendaraskan doa-doa untuk orang yang mendekati ajal. Dengan tenang sekali, Paulus memandang Yesus tersalib dan sesekali kepada gambar Bunda Maria yang berduka cita. Sekonyong-konyong, wajahnya bercahaya, dan ia memberi isyarat dengan tangan seperti mengatakan, "Mari, mari." Isyarat itu diberikan kepada pribadi yang tak kelihatan, sedangkan kepada para religius, ia memberi isyarat seperti mau mengatakan, "Jalan, jalan." Karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan, Bruder Bartolomeus bertanya, "Pater perlu sesuatu? Ada yang dikehendaki?" Tetapi ia memberi isyarat agar diam, sambil tetap mengajak mereka untuk membuka jalan. Dan kepada yang tidak kelihatan itu, supaya datang. Beberapa hari sesudah meninggal, ia menampakkan diri kepada seorang rohaniwan dan memberitahukan kepadanya bahwa pada saat kematiannya, ia melihat Yesus dan perawan Maria yang datang menyongsongnya. Matanya bersinar seperti dua bintang. Bersama dengan Yesus dan Maria, datang juga Santo Paulus Rasul, Santo Lukas, Santo Petrus dari Alcantara, banyak malaikat dan para kudus, juga adiknya Yohanes Baptista, para religius pasionis yang telah meninggal sebelum dia, jiwa-jiwa yang ia tobatkan selama kerasulannya, dan mereka yang ditolong untuk menyelamatkan diri, semua datang untuk menghadapi peralihannya dari dunia ini kepada dunia yang kekal. Terpusat dalam suatu ekstase, hatinya tenggelam dalam lautan kebahagiaan ilahi. Matanya masih menatap penampakan itu,
tetapi lengannya terkulai mendekap dadanya dan tidak bergerak lagi. Para hadirin menduga bahwa ia sudah mati, tetapi belum. Pater Yohanes Maria menyodorkan patung salib dan membisikkan doa-doa pendek. Monsinyur Struzieri dengan haru berkata, "Pater Paulus, di surga ingatlah akan kongregasi. Untuk dia, Pater telah bersusah payah, dan juga akan kami anak-anakmu." Ia mengangguk. Semua menangis terseduh-seduh karena kehilangan bapa mereka. Sebentar-sebentar seorang pater mereciki ranjangnya dengan air suci. Superior membaca Injil Yohanes. Mulai dari perjamuan terakhir, sesampai pada perkataan ini, Pater venit hora. Bapa, telah tiba saatnya. Paulus dari salib menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tepat tanggal 18 Oktober 1775, jam 3.30 sore, pada usia 81 tahun, 9 bulan, dan 15 hari. Kejadian yang mengharukan. Baru saja menghembuskan nafas yang terakhir, semua hadirin mendekatinya dengan mata berlinang. Ada yang mencium tangan, ada yang meletakkan kepala di atas dadanya untuk mohon semangatnya. Ada yang menaruh lambang pasionis di atas dadanya untuk disimpan sebagai relikui. Setelah semua memuaskan devosinya, mereka keluar. Superior bersama Bruder Bartolomeus mengurus jenazah. Pada waktu itulah mereka memperhatikan nama Yesus yang tertulis di dadanya. Mulut Paulus tinggal terbuka. Bruder Bartolomeus berusaha untuk menutupinya, tetapi selalu terbuka lagi. Maka bruder itu membungkuk di atas jenazah dan dengan nada konfidensial, seperti sewaktu masih hidup berkata, "Pater selalu taat, maka hendaklah sekarang juga Pater taat dan tutuplah mulut ini." Seorang saksi mata mengatakan, "Sungguh mengagumkan, ia menutup mulut dan tidak dibuka lagi." Jenazah diletakkan di atas sekeping papan, dikenakan jubah pasionis dengan patung salib di tangan dan stola ungu di leher. Tanda imamatnya. Sahabat Paulus, Antonius Frattini, menyampaikan kabar duka itu kepada Santo Bapa Pius ke-6 sambil mengatupkan tangan beliau berseru, "Berbahagialah dia, berbahagialah dia. Ia meninggal pada suatu hari yang bagus, Pesta Santo Lukas. Karena tentang Santo Lukas tertulis, membawa penderitaan salib di dalam tubuhnya, dan hamba Allah ini meneladani dia." Paus memerintahkan agar jenazah dimasukkan dalam peti kaca berlapis timah dan dikuburkan di tempat tersendiri. Lonceng dibunyikan bertalu-talu sebagai tanda pemberitahuan kepada umat Roma bahwa Paulus dari salib telah meninggalkan dunia ini. Banyak orang datang, tetapi tidak dapat melihat karena hari sudah malam. Para religius berjaga sepanjang malam secara bergilir. Doa arwah dan penguburan. Keesokan harinya pagi-pagi, jenazah dibawa ke basilik, diletakkan pada sebilah papan di lantai dengan 4 lilin pada keempat sudutnya. Sejumlah besar umat sudah menunggu di luar basilik. Begitu pintu basilik terbuka,
Mereka menyerbu masuk gereja karena ingin melihat hamba Allah. Semakin lama, semakin bertambah orang yang ingin menyaksikannya, sekalipun hujan mulai turun. Ada yang mencium tangan, kaki, ada yang mohon pertolongannya, ada yang memotong jubah untuk dibawa sebagai relikwi. Devosi yang tak terkendali itu memuncak sehingga jubahnya terpotong sampai pada lutut. Semua berkata, seorang suci telah berpulang, seorang suci telah berpulang. Kepercayaan umat bertambah ketika terjadi penyembuhan Gertrude Marini. Wanita itu sudah lama menderita sakit. Ia mencoba menyentuh jenazah Paulus dengan harapan akan sembuh, dan seketika itu juga hilanglah penyakitnya. Untuk menghindarkan apa yang tidak diinginkan, perlu diadakan penjagaan ketat di sekitar jenazah. Pada jam 10 diadakan misa arwah. Basilik penuh sesak dengan berbagai macam lapisan masyarakat. Kardinal, uskup, bangsawan, orang kaya, orang miskin. Sampai senja orang berdatangan untuk memberi hormat kepada hamba Allah yang mereka cintai. Setelah umat pergi dan pintu basilik ditutup, jenazah Paulus dirapikan kembali, jubah yang sudah tergunting-gunting diganti. Wajah Paulus masih tampak tenang dan tenteram, tidak membangkitkan rasa takut, sebagaimana terjadi pada orang mati, tetapi malahan menimbulkan devosi. Semua mengatakan, alangkah bagusnya, sayang kalau harus dikubur. Jenazah Paulus dimasukkan ke dalam peti yang berlapiskan timah dan dimakamkan di sudut basilik, sesuai dengan kehendak Paus. Sebagai kenangan ada suatu tulisan yang sangat sederhana, seperti seluruh hidupnya. Hic jacet Pater Paulus a cruce. Di sini beristirahat Pater Paulus dari salib. Rosa, Rosa, tidakkah kamu mengenal aku? Banyak sekali peristiwa ajaib sesudah ia meninggal. Rosa Calabresi menceritakan pengalamannya. Sekitar jam 4.30 sore, saya sedang berdoa di kamar seorang diri dengan pintu tertutup. Tiba-tiba saya melihat suatu cahaya luar biasa yang menyinari seluruh kamar. Saya terkejut dan bingung ketika memikirkan apakah itu. Saya melihat di tengah cahaya itu, seorang pria terangkat ke atas, berpakaian imam. Orang itu berkata dengan suara amat jelas, Rosa, Rosa, Rosa. Karena saya tidak menjawab, ia berkata, apakah kamu tidak mengenal aku? Saya katakan bahwa saya sedang berdoa. Saya tidak kenal siapapun. Akulah Pater Paulus dari salib. Saya datang untuk membawa kabar. Beberapa saat yang lalu, saya telah meninggal, dan sekarang saya pergi ke surga untuk menikmati Allah selama-lamanya. Akulah Pater Paulus dari salib. Saya datang untuk membawa kabar. Beberapa saat yang lalu, saya telah meninggal, dan sekarang saya pergi ke surga untuk menikmati Allah selama-lamanya. Sampai jumpa lagi di surga. Saya merasa bahwa diri saya penuh bahagia dan gembira yang tak terkatakan. Saya hanya menjawab supaya ia mendoakan saya, sehingga saya pun diperkenankan untuk datang menikmati Allah di surga. Sesudah berkata demikian, ia menghilang. Pagi berikutnya, saya menerima surat Pater Yohanes Maria yang memberi kabar tentang kematian hamba Allah yang bahagia pada hari sebelumnya. Saat menerima surat itu, saya dipenuhi bahagia dan riang gembira.
Kabar tersebut saya sampaikan kepada saudara-saudara saya bahwa Pater Paulus telah meninggal. Mereka melihat bahwa saya gembira dan tertawa, maka saya pun ditegur. Katanya, "Begitukah cintamu kepada Pastor Paulus? Kamu tertawa mendengar kematiannya." Tetapi saya mengatakan bahwa saya tidak bisa menangis karena kepastian akan kemuliaannya. Namun saya pergi ke gereja Santo Martinus untuk berdoa baginya, sebagaimana telah saya janjikan selama ia hidup. Tetapi sementara saya berdoa, tiba-tiba saya melihat suatu cahaya besar. Di tengahnya, Pater Paulus berpakaian putih dan merah, diiringi sejumlah malaikat. Saya heran karena cara berpakaian yang begitu indah, maka saya minta penjelasan. Ia menjawab, "Ini adalah tanda kemurnianku yang tersuci dan cinta kasih yang besar. Kedua keutamaan ini amat saya cintai dan saya praktekkan selama hidup, karena saya menjadi martir laku tapa dan penderitaan." Ia berterima kasih atas doa yang saya panjatkan bagi dia, tetapi ia mengatakan juga bahwa hal itu tidak diperlukan. Kemudian ia berkata, "Selamat tinggal anakku, di surga saya menunggu kamu untuk memandang Allah, untuk memuji Allah, untuk memiliki Allah selama-lamanya." Setelah berkata demikian, ia menghilang dari pandangan. Penampakan lain. Pater Bernardinus termasuk seorang di antara kawan-kawannya yang pertama melihat dia sesudah mati. Sementara ia berdoa, Paulus menampakkan diri dalam kemuliaan surga di tengah barisan para bapa bangsa serta para nabi, dan terdengarlah suara surgawi berkata, "Lihat betapa banyak kemuliaan yang diperoleh Pater Paulus di surga. Erun novissimi primi et primi novissimi." Yang pertama akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. 20 hari kemudian ia menampakkan diri kepada Bruder Bartolomeus yang tercinta. Bercahaya di tengah dua orang malaikat yang satu memegang salib. Sambil memandang Bruder dengan kasih sayang, Paulus berkata, "Karena salib ini, saya memperoleh kemuliaan sebanyak ini." Lalu menghilang dengan meninggalkan Bruder Bartolomeus penuh bahagia. Kubur keramat. Biasanya kubur menjadi titik akhir bagi semua manusia, karena segala kegiatan, sukses, kegagalan, untung rugi selesai di situ. Tetapi bagi orang kudus, seperti halnya dengan Kristus, kubur menjadi titik tolak untuk kemuliaan dan kehormatan. Berduyun-duyun orang datang mengunjungi makam Paulus dari salib, karena di situ kehadiran dan perlindungannya terasa lebih dekat. Tuhan membalas iman mereka dengan mengerjakan pelbagai mukjizat. Kita akan menceritakan beberapa peristiwa ajaib untuk memperlihatkan betapa besar perantaraan orang kudus kepada Allah bagi kita. Ibu Teresa Leoni berada dalam bahaya mati bersalin. Suaminya mengirim surat ke Roma kepada Paulus yang berbaring karena sakit. Setelah berdoa sebentar, Paulus menyuruh orang lain membalas surat dan mengatakan agar jangan khawatir karena kesemuanya akan berhasil dengan baik. Malahan putri yang dilahirkan harus diberi nama Paula. Semuanya terjadi sesuai dengan ramalan Paulus. Tidak lama setelah itu, Paulus pun meninggal dunia. Paula tumbuh sehat, menjadi besar sampai mencapai umur 6 tahun. Pada umur itu, ia menderita penyakit mata yang cukup berat, sehingga menjadi buta sama sekali. Selama 6 bulan, ia berbaring dalam kegelapan dengan kesakitan luar biasa. Rasa sakitnya mereda sedikit bila ia meletakkan kopiah atau gambar Paulus pada matanya. Pada suatu hari, ia berkata kepada ibunya bahwa ia telah melihat Pater Paulus. "Mungkin kamu melihat gambarnya," jawab ibu. "Bukan,
Saya melihat dia yang mengatakan kepada saya bahwa hari Kamis nanti saya akan membuka mata. Ibu bertanya apa yang telah dikatakan kepadanya. Anak menjawab, ia berkata, Paula kecilku, kenalkah aku? Ya, siapa aku? Kamu Bapakku. Aku akan menyembuhkan kamu. Hari Kamis nanti kamu akan membuka mata. Tetapi jangan kau kabarkan kepada siapapun kecuali kepada ibumu. Pada hari Kamis semua terkejut, karena mata anak itu yang sudah lama terpejam tampak terbuka, bagus, dan hidup seperti mata anak-anak lain. Suster Maria Innocentia, Suster Claris Biara Civita Castellana, Suster Claris Biara Civita Castellana tidak mampu mengikuti jadwal komunitas karena kesehatannya sangat menurun. Ia sangat susah dan berdoa kepada Paulus. Pater Paulus, kamu yang selalu mencintai observantia, perolehlah kurnia bagiku, supaya aku lepas dari gangguan ini agar dapat mengikuti ketentuan tarekat saya. Beberapa hari kemudian, suster yang bersemangat itu mulai melaksanakan segala ketentuan regula, termasuk laku tapa dan puasa yang ketat. Colombo Venerando, seorang tukang emas dari Roma, sudah lama terdorong untuk mengadakan pengakuan dosa seluruh hidup, tetapi niatnya selalu tidak terlaksana. Mendengar bahwa Paulus dari salib telah meninggal, dan pada kuburnya terjadi hal-hal yang ajaib, ia pun pergi ke sana untuk meminta keberanian, guna menenteramkan suara hatinya. Pada tanggal 22 Oktober 1775, ia berlutut dekat kubur dan berdoa, Pater Paulus, jika Pater seorang suci seperti kata orang, hendaklah memperoleh bagi saya suatu pertobatan yang sungguh-sungguh atas segala dosa saya. Baru saja ia selesai mengucapkan kata-kata itu, ia merasa terharu karena penyesalan atas dosanya, sehingga menangis terus dan langsung mencari seorang bapa pengakuan. Tetapi karena hari sudah menjelang malam, ia disuruh kembali keesokan harinya. Colombo pulang, tetapi sepanjang malam ia mendengar suara halus yang mengatakan, "Pergilah ke Santi Giovanni e Paolo." Esok harinya ia berangkat ke biara Santi Giovanni e Paolo untuk mengakukan dosa. Di tengah jalan, turunlah hujan lebat. Colombo ragu-ragu antara meneruskan perjalanan atau pulang saja. Sambil mohon perlindungan Paulus, ia pun berjalan terus, dan sekalipun berjalan di bawah hujan, ia tiba di biara dalam keadaan kering seperti berjalan di bawah terik matahari. Colombo menerima sakramen yang mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan besar bagi jiwanya. Sambil berterima kasih, Colombo pulang dengan niat untuk memperkenalkan kepada orang lain betapa besar belas kasihan Tuhan serta perlindungan hambanya yang suci itu. Diresmikan Beato. Dengan peristiwa-peristiwa ajaib dan mujizat-mujizat, Allah menunjukkan kehendaknya untuk memuliakan hambanya di dunia ini, juga agar cahaya keutamaannya bersinar di hadapan manusia demi kemuliaan Bapa. 2 tahun sesudah meninggal, mulailah proses untuk mendengarkan saksi-saksi agar dapat dibuktikan bahwa Paulus menjalankan keutamaan-keutamaan secara luar biasa, heroik, dan pantas menjadi contoh bagi orang lain. Pada tanggal 22 September 1784, Paus Pius ke-6 memberi ia gelar Venerabilis, yang pantas dihormati. Dalam bulan Mei 1792, dikeluarkan dekret untuk memulai proses penggelaran Beato yang bahagia. Segalanya berjalan lancar sampai tanggal 20 Februari 1798, karena pada hari itu Napoleon Bonaparte yang telah mencapai puncak kekuasaan dan kesombongannya menyuruh menangkap Paus dan dibawa sebagai tawanan ke Prancis. Sakrilegi itu menandai awal keruntuhan bintang diktator yang gila hormat itu.
Kekacauan politik yang disebabkan oleh peperangan terus-menerus menghambat proses peresmian Paulus menjadi beato. Baru tanggal 1 Mei 1853, setelah penyelidikan 2 mukjizat yang diperoleh dengan perantaraannya, Paulus dari salib diresmikan beato oleh Pius ke-9. Inilah kedua mukjizat yang diterima oleh gereja untuk meresmikan beato Paulus dari salib. Yang pertama, penyembuhan Fransiskus Giorgi dari penyakit tifus dan sakit jantung. Fransiskus Maria Giorgi sejak kecil menderita sakit jantung, sehingga sering muntah-muntah dan pingsan. Pada umur 6 tahun, anak itu jatuh sakit keras karena tifus yang ganas. Ayahnya seorang dokter, sudah tidak berdaya lagi dan mengira kepada kehendak Allah. Tetapi secara tiba-tiba ayah itu teringat bahwa ia menyimpan sepotong jubah Paulus dari salib. Diambilnya beberapa benang daripadanya, lalu bersama istrinya berdoa untuk mohon kesembuhan anaknya. Sementara istri berdoa di depan gambar Paulus, ia masuk ke kamar anaknya dan memberikan minum sesendok air yang telah dicampur dengan benang tersebut. Baru saja menelannya, si sakit membuka mata dan memanggil ibunya dengan suara lantang. Ibu berlari dan bertanya apa yang dikehendaki. Anaknya menjawab bahwa ia mau bangun dan makan. Fransiskus makan dengan selera seolah belum pernah sakit, lalu tidur nyenyak. Orang tuanya mengharapkan, semoga bersama dengan lenyapnya serangan tifus, menghilang juga penyakit jantungnya. Tetapi waktu diperiksa, bapaknya sendiri melihat bahwa jantung tetap berdenyut secara tidak teratur. Mereka berlutut dekat anak yang sedang tidur dan mohon kepada Paulus. Setelah engkau menyelamatkan anak kami dari tifus, hendaklah memberikan kurnia yang kedua, lepaskanlah dia dari penyakit jantung juga. Keesokan harinya, ayah memeriksa jantungnya lagi dan tidak menemukan kelainan apapun. Fransiskus makan seperti biasa, lalu pergi bermain-main dengan kawan-kawannya. Summa super miraculis. Mukjizat yang kedua, penyembuhan Maria di Rolo dari penyakit tumor. Maria di Rolo adalah seorang gadis yang amat takwa. Sejak lama, ia merasa sakit di dadanya sebelah kiri. Karena rasa malu, ia tidak mengemukakan kepada siapapun sampai sakitnya tidak tertahan. Ia pergi ke dokter. Ketika dokter melihat tumor yang sudah membesar serta kebiru-biruan, mengatakan dengan terus terang bahwa harus segera dibedah, kalau tidak akan tiba kematian dalam waktu singkat. Maria pulang mengambil sepotong jubah Paulus, ditempelkan pada bagian yang sakit dan mulai berdoa 3 kali Bapa kami, Salam Maria dan kemuliaan, tetapi tampaknya makin hari makin bertambah parah. Pada suatu hari dengan susah payah ia pergi ke gereja. Sambil menyembah sakramen Maha Kudus, ia mohon kesembuhan dengan perantaraan Paulus dari salib. Sementara berdoa, dadanya terasa bagaikan terbakar, hingga ia menyangka bahwa ajalnya sudah mendekat. Maka ia berusaha menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Setelah beberapa waktu ia merasa tenaganya bertambah, maka timbul harapan akan mukjizat. Segera ia pulang dan berjalan cepat seperti sebelum sakit. Setiba di rumah, ia memeriksa bagian yang sakit dan tidak menemukan apa-apa. Bahkan bekas tumor pun tidak ada lagi. Sejak itu ia selalu sehat. Di kemudian hari ia menikah dan tetap mampu menyusui anaknya sendiri. Positio super miraculo. Positio super miraculo. Paulus dari salib diresmikan suci. Setelah digelari beato, untuk dinyatakan suci diperlukan 2 mukjizat sebagai bukti. Untuk itu diajukan kedua mukjizat berikut. Yang pertama, mengenai penyembuhan Rosa di Alena dari tumor. Rosa di Alena, seorang bangsawan, menderita tumor di dada. Seperti Maria di Rolo, Rosa pun membiarkan tumor itu berlarut sehingga ketika ia pergi ke dokter sudah terlambat. Tumor sudah menjadi kanker yang ganas. Rosa sangat percaya kepada Beatus Paulus dan mohon kesembuhan melalui keperantaraannya. Melihat bahwa doanya tidak terpenuhi, ia menuruti nasihat dan menyetujui untuk dibedah. Sebelum masuk rumah sakit, terlebih dahulu ia pergi ke biara pasionis yang terdekat untuk mengaku dosa
dan minta dipersembahkan misa kudus di altar Beatus Paulus. Selama misa, mata Rosa terus menatap gambar Beatus Paulus. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mengungkapkan isi hatinya dengan bercucuran air mata. Sesudah misa, ia pulang, lalu segera berangkat ke dokter untuk pembedahan yang sudah direncanakan. Tetapi setelah dokter memeriksa lagi, keherananlah ia karena tidak menemukan suatu kelainan. Tidak perlu operasi, Rosa sehat, bahkan tanda tumor tadi pun tidak ada lagi. Beatus Paulus telah menyembuhkan dia dalam sekejap mata, sewaktu ia menghadiri misa kudus. Positio super miraculo. Mukjizat yang kedua dikerjakannya untuk para pasionis biara San Angela dekat Vetralla. Pada tahun 1853, karena hasil panen sangat merosot, komunitas pasionis itu tidak mendapat gandum secukupnya dari umat. Bruder yang mengurus gudang melihat bahwa simpanan gandum sangat menipis. Maka datanglah ia kepada superior untuk menanyakan apakah pembagian makanan kepada orang miskin harus diteruskan. Karena rata-rata 160 orang miskin setiap hari mengetuk pintu biara. Superior yang baik hati itu menyuruh agar bantuan kepada semua orang yang datang tetap diteruskan seperti yang sudah-sudah. Tanggal 6 Maret 1854, Bruder bersama seorang pembantu menimbang gandum dan menemukan 12 pikul. Itu berarti jatah cukup sampai awal Mei. Superior mengajak komunitasnya untuk meminta bantuan kepada Bapak Pendiri. Para frater disuruh datang ke dekat gudang untuk mengucapkan doa. Sementara seluruh komunitas mulai doa trihari. Lewat pertengahan bulan Mei, seharusnya gandum sudah habis, tetapi setelah ditimbang, masih ditemukan 6 pikul. Sedangkan pada buku administrasi, terbukti bahwa dari tanggal 6 Maret sampai hari itu, telah digiling dan dipakai lebih dari 13 pikul. Melihat mukjizat yang menunjukkan perhatian Bapa kepada mereka, iman dan devosi para religius bertambah kuat dan Tuhan meneruskan tanda kebaikannya, sebab dari gandum yang tersisa itu masih diambil lagi 8 pikul. Belum terhitung yang diberikan kepada yang menghendaki sebagai kenangan akan mukjizat itu. Positio super miraculo. Dengan ini, bagian Paulus untuk memperkenalkan kesuciannya selesai. Ditunggu penyelidikan dan pengesahan gereja. Setelah diselidiki dengan teliti dan seksama, ternyata bahwa peristiwa-peristiwa itu adalah karya Allah yang dikerjakan dengan perantaraan Beato Paulus dari salib. Maka pada tanggal 29 Juni 1867, pesta Rasul Petrus dan Paulus dan ulang tahun ke-1800 kemartiran mereka, Paus Pius ke-9 yang dikelilingi oleh banyak uskup dan kardinal, dikerumuni umat yang memenuhi Basilik Vatikan. Di tengah cahaya dan nada musik surgawi, mengumumkan kepada gereja seluruh dunia bahwa Paulus dari salib digelari suci. Dari Basilik, pusat gereja Katolik yang mengulurkan deretan tiang seperti lengan terentang yang hendak memeluk seluruh dunia, dari tempat ia pernah diusir sebagai seorang perantau dan aneh-aneh, tempat ia pernah meninggalkan bekas darah dari kakinya yang terluka, tempat ia mengangkat doa penuh semangat dan iman. Dari tempat itu dikumandangkan ke seluruh dunia bahwa di balik jubah kasar, hitam, dan sederhana itu tersembunyilah kepribadian seorang pahlawan yang mengamalkan kepada dunia, Kristus dan Kristus tersalib, sumber keselamatan bagi setiap orang. Penutup. Karisma yang diwariskan Paulus dari salib kepada kongregasinya berpusat pada Kristus penyelamat, bertumpu pada kekuatan salib, bersandar pada cahaya kebangkitannya. Melalui penghayatan karisma itu, jutaan orang menemukan jalan keselamatan. Ribuan orang mencapai kesempurnaan Injili. Banyak orang telah diakui oleh gereja sebagai hamba Allah, venerabilis, beato, dan suci. Antara mereka ini terkenal Santo Gabriel Possenti,
seorang frater yang menyerahkan diri sebulat hati kepada Tuhan dan meninggal dunia pada usia 24 tahun. Kongregasi yang kecil itu, sekalipun mengalami pelbagai hambatan, melebar ke seluruh dunia dan sekarang hadir di 5 benua, 52 negara, mempunyai 34 provinsi religius, 418 rumah, 2.161 imam, 211 frater, 352 bruder, sesuai dengan terbitan tahun 1989. Mereka semua dengan tugas dan cara yang berbeda-beda mengamalkan sengsara Yesus Kristus, karya yang terbesar dan menakjubkan cinta kasih Allah, untuk kemuliaan Tuhan, kehormatan gereja, dan keselamatan dunia. Santo Paulus dari Salib, doakanlah kami. Amin.